sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Anda in this new PKK reading khusus bulan Desember 2022. How are you guys? Semoga sehat semua ya. Semoga tetap positif dan tetap happy di hari-hari. So, hari ini aku mau reading tentang hidup, karir, cinta, kesehatan, atau di info spiritualnya juga. So, di sini ada dua pilihan. Teman-teman udah biasa mungkin ya. Silahkan dilihat mana yang menarikmu sebelum aku open kartunya untuk bantu mempermudah. Siapa tahu intuisimu bisa sudah memilih dan tajam pilihannya untuk bawa pesan kamu ya. 1, 2. Oke. Untuk teman-teman yang butuh bantuannya, aku akan open kartunya untuk bisa memberikanmu gambaran yang lebih jelas lagi soal pilihanmu ya. Oke, kita open sekarang. Tara, tumben nih, beda banget guys. 1, 2, aku deketin ya. File nomor 1 adalah indikatornya Knight atau Ksatria. Kata-katanya adalah berani dan jujurlah. Oke. Yang kedua, Eagle, elang. Melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Oke. Dua pilihan ini akan bawa petunjuk ke rentetan penjelasan yang lebih detail soal Desember 2023. Ini hanya prediksi, masih bisa berubah, dan ambil saja sugesti bagusnya ya guys ya. So, kita mulai sekarang readingnya. Jadi untuk teman-teman yang baru, silahkan lihat di timestamps namanya. Ada di box deskripsi atau komentar yang aku pin paling atas. Di situ bisa lihat angka warna biru. Pas 1 atau 2 ada angka warna biru sebelahnya. Tinggal pencet. Jadi langsung lompat ke file pilihan kamu ya. So, gak lama-lama lagi, kita langsung saja pilih dan bacain kartu kamu ya. See you on your timestamps. Hai teman-teman yang pilih file nomor 1 dengan Knight atau Be Brave and Honest. Beranilah dan jujurlah. Kita baca ya. Kita lihat dulu dari tarotnya. Apa sih yang akan terjadi di Desember 2022? Untuk lihat energi umumnya, do I read in reverse today? Yes, katanya. Oke. Energi Desember 2022. The Moon. Oke. 9 of Wands, 3 of Cups, another one, the Fool in reverse. Menarik sekali. Seperti juga indikatornya ya, Knight. Ini memang dibutuhkan keberanian untuk teman-teman di fase 1 menghadapi Desember 2022. Ini seperti ada sesuatu yang di luar zona nyaman. Di luar dari itu yang menyebabkan nih harus mempertahankan tujuan awal dan tidak terlalu memegang kendali. Dari kesehatan juga, tolonglah untuk lebih menjaga kesehatan teman-teman ya. Karena kelihatannya memang di sini pikiran bisa bawa ke pengaruh kesehatan. Jadi cobalah untuk menjaga pikiranmu dengan baik. Cobalah untuk lebih fokus pada hal-hal yang buat kamu bahagia dibandingkan takut. Ya. Juga di sini ada isu kontrol, isu kendali. Masalah kendali yang bisa buat teman-teman jadi sering ragu. Sering nggak jadi saat mau melakukan sesuatu. Entah ini untuk melakukan kebahagiaan sendiri, melakukan kumpul atau reuni, melakukan
seperti memberi sesuatu. Ada sesuatu yang membahagiakan, tapi keraguannya juga banyak nih. Apa itu kira-kira ya? Karena di sini kenapa itu takut? Aku rasa karena hal itu cukup penting. Karena darkness-nya juga nggak sembarang ya, demun. Takut, penuh dengan ilusi pikirannya, dengan ketakutan, dengan keraguan, ketidakpercayaan, ketakutan untuk merasakan hasil yang buruk. Aku nggak heran ini jadi ada Knight, be brave and honest. Harus berani dan harus jujur. Ingat, pikiran bisa dimanipulasi, mudah goyang, tapi hati tidak. Dan di sini jelas yang mana bawa kebahagiaannya. Keceriaan Three of Cups ini. Kamu tahu yang mana bawa kebahagiaan dan kebaikan untukmu juga orang lain. Nah, cobalah untuk berpegang, bertahan di sana. Yakinkan diri, jangan terlalu banyak mikirin hal yang enggak-enggak. Itu yang disebut kadang manusia sendiri yang mensabotase kebahagiaannya. Kebahagiaan itu harus kita yang pupuk, pegang, lakukan, pertahankan. Iya kan? Dan di sini entah mempertahankan atau mau meraih atau mau meningkatkan, itu yang ada keraguan. Nggak heran nanti para spirit guide akan banyak memberikan bisikan keberanian ya. Dan agak bahayanya nih kesehatan kalau terlalu banyak pikiran, karena pikirannya dalam guys, the moon cukup gelap. Oke. Ada lagi Desember 2022 file 1 ya, The Hermit, berpikir. The Tower, perubahan cepat. Justice, keadilan. Major Arcana semua. Oke, kita lihat bottomnya. Seven of Wands. Jadi kenapa itu terjadi? Karena teman-teman akan punya pilihan untuk melepaskan impian itu atau berjuang untuk itu. Kayak dilatih ya untuk memperjuangkan mimpi, memperjuangkan cita-cita, memperjuangkan harapan. Itu yang akan dilakukan di Desember. Makanya karena ini aku rasa rewardnya gede, hasilnya gede ya, hasilnya berharga buatmu, makanya ketakutannya juga lumayan. Dan di sini memang akan terjadi banyak masuk ke dalam diri, introspeksi, berdoa kepada Tuhan, lagi azan. Lalu juga di situ kayaknya ya teman-teman setelah dapat titik pencerahannya langsung bertindak sebelum keraguan itu datang lagi. Dan tindakan ini cukup cepat karena aku rasa The Hermit di sini proses menenangkan diri, mencari jawaban itu menghasilkan teman-teman seperti tidak ragu lagi dan memberikan keadilan pada dirimu atau pada sesuatu ya. Oke. Cukup menarik, agak dalam ini ya untuk file 1. Si kejadian di 2022 Desembernya ini tentang kekuatan untuk berpegang pada sesuatu yang kamu harapkan. Ya, keraguan datang karena mungkin memang itu hal yang berharga. Jadi kayak resikonya tuh kerasa lebih besar ya. Padahal mungkin itu cuma halusinasi atau ilusi pikiran. Ya. Seperti takut sendiri, ragu sendiri, akhirnya nanti sabotase sendiri. So be careful with that. Jadi jujurlah dan beranilah untuk bertindak atas kejujuran perasaanmu, kejujuran harapanmu itu ya. Oke, we'll see dari sisi finansial. Dreams of abundance.
Begitu kamu tidur, Tuhan, para malaikat, dan higher self-mu memberikanmu panduan semesta, jawaban, dan solusi. Pastikan untuk merekam mimpimu dalam jurnal, karena mereka mengandung masukan berharga yang akan membantumu mewujudkan keinginanmu menuju kenyataan. Aku dapat petunjuk gini. Apa yang benar-benar kamu harapkan itu sering masuk ke mimpi sebenarnya. Dan mimpimu itu adalah proyeksi dari alam bawah sadar. Keinginanmu, harapanmu, atau ada urusan belum kelar, ada sesuatu yang tertinggal yang harus diselesaikan. Itu menjadi petunjuk apa yang penting dan apa yang harus diperjuangkan. Jika kamu sudah memperjuangkan itu, maka waktunya untuk memproses demi melepaskannya ya, demi merelakannya, ikhlasin. Sebelum semesta yang akan masuk. Dan jika ini teman-teman memang ada sesuatu yang ingin dicapai atau diselesaikan, diusahakan ya, kalau kamu ragu, dorongan semestanya lumayan. Dan belum tentu itu sesuai dengan gayamu gitu loh. Jadi aku rasa kesadaran ini harus dilakukan berdasarkan alam sadarmu, bukan karena dipaksa, diseret gitu loh. Aku ngerasa itu lebih bagus. Dan banyak dari petunjuk itu, dari harapan, kesuksesan, atau petunjuk bisnis, petunjuk kerjaan, itu sebenarnya sudah dituangkan dan sering manifest ke mimpi. Jadi coba perhatikan apa, siapa, gimana mimpimu akhir-akhir ini, karena seringkali di sana ada petunjuk dari harapan terdalammu atau dari apa yang harus dilakukan ke depannya, apa yang harus diselesaikan, misalnya gitu. Nah, terus menghadapi ketakutan finansialmu. Begitu kamu jujur dengan dirimu tentang ketakutan akan kesuksesan atau kegagalan, mereka tidak lagi bisa mengendalikanmu. Exactly. Ini kayak bukan cuma soal keuangan ya. Bebaslah dari ketakutan tersembunyi dengan memperlihatkan mereka ke arah cahaya kesadaran, dan kamu akan menyadari kamu tidak punya sesuatu untuk ditakutkan, dan bahwa setiap orang sukses pernah berjuang dan melepaskan keraguan diri mereka. Seperti menyimpulkan menghadapi ketakutanmu dari ketakutan finansial bisa, dari ketakutan studi bisa, ketakutan akan cinta bisa, akan kehidupan bisa, kesehatan ya. Jadi di sini banyak ilusi. Kalau sudah ada fears yang bisa direpresentasikan oleh the moon, itu biasanya manusia masuk ke dalam titik di mana dia bingung, ragu, mundur, bimbang. Padahal apa yang sudah dia mau capai itu berharga buat dia. Kalau itu tidak berharga, maka dia tidak akan pernah ngerasa setakut sampai the moon. Gak bakal. Dan ada keluar lagi face, your financial fear. Gak bisa biayai calon, gak bisa jadi orang yang diandalkan. Semua ketakutan itu muncul dan akhirnya membuat diri ini bimbang, ragu, sampai tidak bisa berpikir jernih. Tapi saya selalu yakin di dalam diri saya, kalau ada sesuatu buat saya takut lumayan gede, berarti di balik itu ada kebahagiaan besar buat saya. Karena saya tidak akan ngerasa takut sebesar itu kalau tidak ada yang penting di hati tentang hal itu. Dan setiap kali saya dobrak ketakutan saya, hidup saya memang semakin naik ya, upgrade gitu, naik level. Karena memang butuh keberanian, kejujuran dengan diri sendiri untuk melangkah sampai bisa menembus ketakutan itu. Dan itu sifat kesatria yang dibutuhkan untuk menghadapi situasimu di Desember 2022. Jika kamu terus meragu, maka Tuhannya akan turun tangan.
membawa perubahan dengan cepat, belum tentu kamu suka. Jadi selagi sekarang, jika ini memang resonate, ini bakal jadi petunjuk. Mulai melangkah pelan-pelan, percaya diri. Jangan dengarkan sisi gelapmu, jangan dengarkan sisi yang suka bilang kamu gak bisa, kamu gak mampu, kamu gak berharga, kamu gak bisa diandalkan, begini-begini. Jangan. Semua orang melangkah dari langkah kecil untuk menjadi impian besar. So why you doubt yourself gitu? Jangan sampai begitu. Rewardnya gede soalnya. Jadi ketakutannya juga biasanya nggak kecil ya. Oke. Now we are getting into the love. Sekarang coba kita masuk ke cinta ya, untuk urusan couple, pasangan dulu. Separation, attraction, this could be the one. Sangat kontras sekali ya. Bawahnya romantic feeling, so I get it. Pasangan punya dua pilihan yang sangat bertentangan, atau dua pikiran yang sangat bertentangan soal pasangannya bisa, soal hubungan bisa, atau soal langkah dengan pasangannya ke depan. Kayak kalian punya cita-cita tuh, kalian lagi galau gitu, kamu dan pasanganmu. Intinya gini, ini ada dua pilihan yang akan ditawarkan sama teman-teman untuk memisahkan diri dari apa yang betul-betul penting, atau untuk bersatu dan meraih apa yang betul-betul penting. Kenapa aku bilang penting? Karena ada attraction, ketertarikan. Tapi ketertarikan, kamu menarik sesuatu nih, misalnya doa, law of attraction, manifestasi, kamu berusaha menarik, dikasih pilihan sama Tuhan. Dua, mau lanjut atau tidak sama impianmu, sama pasanganmu, atau sama keputusan kalian untuk masa depan. Gimana? Dua-duanya menarik sih kayaknya si pilihannya. Beberapa memang urusannya tentang masih bersama atau berpisah. Beberapa beda lagi, jauh lebih banyak dari sini yang mikir pasangannya lebih kepada keputusan-keputusan hidup ya, bukan cuman soal pasangannya, tapi soal kehidupan. Berdua dengan pasangannya bingung mau milih yang mana. Dan ini bisa berlangsung lama loh guys, kebingungan kayak gini. Karena itulah permainan kepala kita ya, mind kita, mind games, permainan dari pikiran-pikiran yang bisa mudah sekali terhasut. Jadi keyakinan tuh jadi tipis, makin tipis hilang. Rugi aja kita, karena kita tinggalin impian kita, saking kita ngerasa nggak layak, ngerasa nggak mampu. Tapi ini sudah kamu tarik, dan ada pilihan ternyata dalam keputusan itu. Mau melanjutkan dengan pilihan A atau pilihan B, terserah. Tapi aku dapat petunjuk. Ini yang paling penting, hatimu lagi, perasaanmu yang dari awal berhasil menarik dua pilihan ini. Jangan sampai guys keraguan, kebimbangan ngaduk-ngaduk kamu ya. Ini akan jadi hal penting nih untuk bahas satu di Desember terutama ya. Jangan sampai keraguan buat kamu ragu untuk hal yang udah kamu jelas tahu bakal bahagia kalau dapet. Soalnya apa? Pikiran lagi dibawa, diuji untuk mikir gimana kalau lu nggak dapet, lu pasti hancur. Gimana kalau lu nggak bahagia? Gimana kalau dia bukan jodoh lo? Gimana kalau lu harus berpisah? Bla 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 bla. Tapi gimana kalau misalnya dia berpisah terus dia menikah sama orang lain terus gue cemburu?
stop. Ini waktunya bermeditasi dan mulai merasakan hatimu maunya apa. Kalau pikiran udah mumet, saya sekarang sudah bisa dengar hati. Oke, hati saya mau apa? Karena pikiran saya ya begini ya, diberikan otak seperti ini sama Tuhan, speed of thinkingnya memang beda. Jatuhnya ke overthinking kalau saya pikirin. Dan sekarang sejak saya awaken, begitu saya overthinking, saya tahu itu waktunya saya nanya ke hati saya. Do you want this? Kamu mau ini? Kamu mau gimana? Apa yang penting buat kamu? Dan akhirnya hati saya selalu bimbing pada jawaban yang seumur umur tidak pernah salah. Ya, karena gitu. Memang lebih bagus memutuskan saat kepala sama hati sinkronnya. Tapi begitulah manusia. Kalau dia punya trauma tersembunyi yang gak kelihatan, ngumpet kayak demon itu, misterius di belakang, di alam bawah sadar, subconscious, itu yang harus kamu waspadai. Setiap mau tiba ke titik kebahagiaanmu, kamu mulai goncang. Artinya ada hambatan gede di bawah. Yang bisa, namanya hambatan. Kalau udah namanya hambatan, artinya itu penghambat untuk keimpian. Bongkar sini sama kakak di coaching. Bongkar sini biar tahu apa sih your problem, apa sih, sehingga kamu gak ragu maju. Tapi kalau lagi bingung kayak gitu, dan saya tidak perlu melihat hambatan saya saat itu, karena misalnya keputusannya urgent, keputusannya penting dan harus cepat, maka saya akan putuskan dengan hati saya. Ya, dan logika saya biasanya akan menenang dan mendukung itu. Walaupun memang idealnya dua-duanya ya. Jadi itu untuk pasangan juga, dengerin hati ya, dengerin rasa emosimu. Rasa emosi bisa hilang, tapi rasa kebenaran di hati nggak bisa. Ya, emosi bisa hilang dan pergi, datang dan pergi. Pikiran juga begitu. Tapi desire di dalam diri, dalam hatimu, kata hatimu, nuranimu, intuisimu, gak akan salah guys. Oke, itu buat pasangan. Memang be brave and honest ya. Harus jujur sama diri sendiri dan sama pasangan. Untuk single Desember 2022, energi single lover. Oh, flirt. Extend your light-hearted energy to others. Reconciliation. Seseorang dari masa lalu datang dalam hidupmu. Oke. Terus separation. Astaga. Sama tadi seperti poin pada si couple, sama bawahnya tuh kan, astaga. Ini lebih gede lagi, nanti ini bisa sabotase nih. Single. Pilihannya dua. Kamu tahu apa yang di hati kamu butuhkan, mau, dan ingin capai. Tapi keraguan kembali pisah itu terus bergaung. Inilah yang saya sebut bisikan. Bisikan berbahaya di kepala. Padahal hatimu tahu titik ini bisa bawa kamu ke true love kamu, bisa bawa mendekat, tapi fear gede banget. Oh my god. Part 1, banyak doa ya, karena ini bisa saja sedang banyak yang ngawasin untuk manipulasi otak. Yang ngawasin siapa? Lihat live Instagram saya yang terakhir, ada di kolom reel ya, reel Instagram. Makanya ada sifat kesatria, karena Tuhan mau ngeluarin sifat kesatria kamu. Kesatria selalu jujur sama dirinya, sama apa yang dia junjung, apa yang dia percaya, diperjuangkan. Dia berani untuk memperjuangkan itu. Bukan hanya jujur ya, tapi kesatria ini juga udah up level ke dia berani memperjuangkan alias bertindak. Dan masalah di pile 1 adalah jujur sama beraninya belum dapat.
Apalagi kalau nggak jujur bertindaknya nggak akan dapet. Itulah perubahan cepat. Tuhan mau bawa kamu kembali ke sifat kesatria kamu yang mungkin sudah banyak hilang ya, ditempa sama ujian hidup, sama kondisi ekonomi, kondisi gila dunia. Dibalikan lagi ke kepercayaan diri, ke kekuatan terbaikmu. Ya, makanya ada fierce moon, separation berapa kali, the tower, the hermit, justice. Justice juga punya sifat kesatria. Adil buat dirinya sendiri dan orang lain. Baik itu buat diri sendiri juga, bukan cuma buat orang lain. So, karena rewardsnya gede, karena nilai dan hasilnya itu besar, ketakutan ini jadi mudah datang. Kalau nggak gede, nggak bakal kamu punya ketakutan. Bodo amat, maju. Iya kan? Nah, di situ saya selalu berhenti. Kok saya fear ya? Kok saya ada mulai doubt gede ya? Takut ya? Ragu ya? Artinya saya benar-benar harus bertindak. Saya gitu sekarang. Udah gak perlu saya pikirin panjang-panjang. Gue takut jadi pembaca tarot. Takut banget 3 bulan gue lawan. But dari satu titik Tuhan liatin di sini bisa bantu banyak orang. Lu bakal bangun banyak healer di dunia. Dan healer itu dikasih pilihan lagi mau light atau gimana gitu ya. Tapi lu bisa bangunin sampai akhirnya banyak orang kebantu. Rewardnya gede. Jalannya gue gak suka. Reader. Apa? Tapi ternyata aku cuma salah sangka. Bener, syukurnya gue terobos. Oke lah, nekatin. Gue maju, hati gue bilang ini bukan cuma baik buat gue tapi orang lain. Oke, gue maju. Begitu maju, yang terjadi ternyata tarot adalah apa yang pernah gue pelajari ya. As a prediction is also scientific. So, di sana I see. I see. Ya udah. Berarti memang hatiku nggak salah waktu itu untuk ayo cabut. Tapi memang waktu itu juga ada the towernya. Dipaksa. Harus dipaksa karena aku berusaha lari. Kurang enak sih. Coba waktu itu aku cuman yang bakal bantu banyak orang, oke. Mungkin ya jangan sampai 3 bulan lah ngelawannya ya, sebulan. Jadi itu yang terjadi nanti. Ada something big, sesuatu besar yang akan kamu raih, tapi itu diiringi dengan ketakutan dan pilihan untuk mundur atau maju. Yang sudah berhasil meraih sifat kesatrianya akan maju dan meraih impian kehidupannya. Yang tidak, masih ada PR. Kembali lagi ya. Beberapa mungkin tahun lagi atau beberapa bulan lagi akan ada kesempatan ini. So, ini kesempatan emas guys, karena hidup kalian akan berubah setelah titik ini. I've been here 2 times kayaknya, twice in my lifetime. Kayak persimpangan paling penting di hidup. Dan yang aku pilih yang benar-benar berdasarkan hati. Oke, last one dari universe. Creativity Fire Big Bite 7. Mau ngeluarin kekuatan kreativitas teman-teman semestanya. 7. Ini memang sudah bawaan. Sudah jalur yang harus kamu temui dalam perjalanan jiwamu. Meditasi, Inner Wisdom, Mother Gaia 17, ada 7 lagi. Go tight. 17:8. Kebijaksanaan dari dalam diri akan membawamu pada 1+7, 8. Berkah di bumi, berkah kehidupan di dalam tenang, memutuskan, kuat. Ke depannya berkah itu akan kebuka. Titik juga bisa titik berkah ini. Titik ngebuka pintu kreativitas, pintu kebijaksanaan, juga finansial. Initiation 16 ditambah 7, very strong. Sacred site, Banner site, initiasi. Ini benar-benar titik penting dalam hidup.
yang akan hadir. Dari love life iya, dari kehidupan spiritual, finansial iya. Titik penting di mana ada kebahagiaan besar, ada prestasi besar, ada cinta sejati, ada harmoni di balik ketakutan terbesar. 7, ini sudah di bawah Tuhan. 7, 8, 7. Ada power, kekuatan yang akan bisa dibuka sama teman-teman jika teman-teman berhasil kuat pada pendirian dan pada kasih sayang untuk dirimu juga orang lainnya. Kasih sayang untuk dirimu itu apa? Ya memperjuangkan mimpimu, memperjuangkan apa yang penting. That's what it is. Alright guys, so ini penting banget buat kamu ya. Penting banget bulan Desember atau dari November ini sudah ada proses kesini. But yes, this is what I see. Aku akan coba baca nanti perjalanan spiritual ya di video selanjutnya kemungkinan. Jadi semoga ini bisa bantu kamu. Kalau ya, kasih like, comment, subscribe guys. Share ke teman-teman kamu. Kasih apa ya, indikatornya ini deh. Oh butuh ini. Knight, kesatria. Sifat kesatria di dalam dan di luar. Bukan cuma nekat yang nggak jelas ya, tapi berani menghadapi ketakutan. Is a knight traits. Knight, love-nya warna biru. Okay guys, thank you so much for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye. Halo teman-teman yang pilih panel nomor 2, Eagle. Si elang ya, melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Mari kita buka dari si tarot. Dan kenapa aku nggak baca kok? Lurus ya. Apa memang dari tadi tegak yang datang? Okay. Queen of Swords in reverse. Knight of Pentacles. Ten of Swords. Four of Swords. Ada apa dengan kalian? Bawahnya the Tower. God. Bener-bener ya, ujian mental Desember biasa. Penghujung tahun, stresnya sudah memuncak, agak turun vibrasinya dunia, tapi kekuatannya juga akan keluar. Desember adalah ujung-ujung itu ya, selalu ujian hidup gede saya sampai akhirnya keputus di 2021. Tapi di balik ujian gede, power saya juga gede. Ya, just to let you know, gak pernah ada bulan yang benar-benar sial atau benar-benar beruntung. Semua punya two sides of a coin. Di bulan ini aku lihat ujian mental untuk bisa ada di titik tenang guys. Ada di titik percaya diri, tenang, tidak mudah mundur, tidak mudah ragu, tidak mudah takut. Ini bisa mencegah perjalananmu pada tujuan. Dan good newsnya akan dibantu oleh semesta, diperlihatkan, dihentikan. Kurang enak sih. Ada the Tower ya. Ada perubahan mendadak yang menyebabkan kamu bisa datang dari titik yang kurang enak ke titik stabil, istirahat di mental. Pasti ketakutannya naik, kemampuan diri juga mungkin sudah lelah ya setahun itu. Kemampuan diri untuk ngebentengin dari pikiran negatif makin turun, tapi diingetin sama semesta harus tetap punya kemampuan itu, karena itu bisa bantu kamu untuk bertahan dan berada di titik hidup tetap tenang meskipun di luar tidak menyenangkan ya. The Tower, Knight of Cups, tuh power yang keluar. Ace of Wands, bottomnya The Empress in reverse.
kekuatan kreativitas, melahirkan ide baru, melahirkan hubungan baru dan impian baru. Ini akan mendapatkan penurunan dulu, turun dulu karena mungkin kamu sudah kelelahannya, aku lihat ya, kamu sudah cukup capek. Makanya ini juga banyak saran untuk tolong kalau udah mental nggak bener, istirahat, tidur, baca sesuatu yang kamu suka, nonton sesuatu yang ringan lah, jangan yang nambah berat, karena itu bisa buat konslet di kepala. Cobalah dan berjalan lagi setelah kamu istirahat, setelah ada perubahan, berjalan lagi. Di situ kamu akan lebih fresh dalam melakukan sesuatu dan punya kreativitas, menghasilkan karya baru, hubungan dinamika hubungan yang lebih sehat sama pasangan, dan melahirkan karya-karya luar biasa. Belum tegak ya, karena masih ada, kalau mau tegak ini artinya tidak boleh banyak pikiran yang meragu, bisa dia tegak. Sudah ada energi di Empress ya, di setiap hal yang energi yang kurang enak akan selalu ada energi positif yang datang. Orang-orang yang di pile 2 berhasil mengatasi hasutan pikirannya atau overthinkingnya akan berhasil mencapai level baru di kreativitas, juga level harapan yang jauh lebih stabil ke depan, tidak mudah goyah oleh waktu, oleh situasi, oleh kondisi di luar dirinya. Melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Ganti perspektifmu, ganti untuk bisa lebih percaya sama harapanmu sendiri, untuk bisa lebih percaya sama apa yang mau kamu raih. Gini, misalnya tentang karya, kayaknya nggak mungkin gue bisa jadi orang kaya baru nanti di momen 2023, nggak mungkin, kejauhan. Kalau lu ngomongnya kayak gitu, iyalah, apalagi lu belum bertindak apa-apa sekarang. Ganti mindsetnya. 2023 akan menjadi peluang aku mendapatkan sebuah peluang baru yang bisa meningkatkan sisi finansialku. Lebih ringan kan, lebih enak kan. Yang lain misalnya di cinta, aku gak bisa sama, aku tuh suka sama dia, sayang sama dia, pengen jadi sama dia, tapi aku belum punya apa-apa, aku ngerasa gak bakal bisa diandelin sama dia. Aku ngerasa dia bakal ninggalin aku, dia banyak pilihan. Ganti dengan pikiran, ya aku punya perasaan ini sama dia, dia juga ada di sisi aku, maksudnya jadi teman aku mau maju untuk dapetin kesempatan. Siapa yang tahu kan perasaan dia. Dan aku yakin karena aku suka sama dia, sebab dia orang yang kreatif, kalau sama dia aku juga bisa belajar kreatif, jadi temennya atau jadi pasangannya. So, jangan sampai pikiran ngebentengin kamu sebelum kamu berusaha. Gunanya memang memproteksi, tapi kalau udah ngehadang itu namanya fear, itu namanya trauma, bukan kebijaksanaan penjagaan. Bukan. Di situ kamu harus ngomong sama subconsciousmu, sama tubuhmu, kenapa kamu setakut ini? Lu kamu apa sampai setakut ini? Luka penolakan oleh cewek yang kamu suka, luka diejek, luka apa? Kamu gak bisa jadi orang kaya baru, luka kehilangan, kemiskinan, harus jelas dulu. Jadi di situ mulai ada rem nanti. Mulai ada rem dari diri sendiri. Saya sering ngebongkar yang namanya subconscious fear ya, tergede orang, dan memang kadang tidak disangka orang itu.
Dia punya fear segede itu, namanya juga ditumpuk, tidak bisa semudah itu untuk dibongkar ya. Tapi itu adalah ciri-ciri kalau kita sudah ada keraguan, pasti kita langkahnya maju mundur. Kalau dalam hubungan panas dingin orangnya, hot and cold, as you hot and you cold, yes and you know. Mau lo apa? Jelas dulu maunya apa, cupsnya apa, targetnya apa, kedepannya apa yang mau dicapai, dan coba sirami pikiran yang bisa support kamu ke sana. Ujungnya gimana itu terserah Tuhan, yang penting usahanya udah benar, yang penting usahanya sudah ada. Lihatlah dari perspektif baru yang berbeda, bahkan lebih tinggi. Tuhan udah pertemukan aku sama cewek itu, dan dia banyak ngebantu aku di sini, inspirasional banget lah. Gue pengen punya pasangan kayak dia. Maju, jangan dibilang gue nggak pantas, nggak bisa. Lu sadar nggak sebenarnya lu bisa jadi pantas kalau lu bisa naklukin ketakutan lo. Lu bisa pantas jadi orang kaya, jadi orang pinter nih di kelas, jadi orang yang dicintai, dapet true love, karena lu naklukin ketakutan lo. Pernah mikir nggak itu adalah ujian Tuhan yang sesungguhnya untukmu? Have you ever think about that? Mau dapat blessing gede, lu juga harus upgrade. Mau dapat self love yang sehat, lu harus berjuang buat impian lo. Gitu. Semua comes in handy ya. Semua datang sepaket. Ya. Melihat dari perspektif baru yang akan lebih sehat, bukan yang menjatuhkan kepercayaan dirimu, menjatuhkan keyakinanmu sama impian sendiri. Itu akan berguna untuk PL2 di Desember atau di seumur hidupmu ya. Oke. Kita lihat dari love life, cinta. Couple. Berikan kesempatan pada hubunganmu. Bekerjalah untuk partnershipmu. Make the effort. Berusahalah. Cinta yang luar biasa layak untuk diambil langkah di mana kamu dipandu mengambilnya. Attraction. Kamu menarik cinta romantis dengan menikmati momen ini sepenuhnya. Berusaha maju, memberikan kesempatan pada hubunganmu sebelum menghakimi diri sendiri atau orang lain. Memberi kesempatan dengan berusaha mempertahankan hubungan ini, berusaha untuk memberikan yang terbaik, lalu bekerja sama dengan pasangan. Dan nikmatilah momen dengan pasanganmu lewat usaha-usaha baru yang akan memperkuat hubungan sih. Jadi untuk PL2 memang kelihatan jelas hubungan ini akan lebih akrab, harmoni, rukun, baik jika dua-duanya berusaha, dua-duanya punya komitmen berusaha dan menikmati momen kebersamaan ini. Let your friends help you. Minta dan terimalah dukungan dari orang lain. Jadi justru saya dapat pesan yang sebaliknya ya. Jangan terlalu dengerin banyak kata-kata teman. Percaya sama hati kamu. Kalau kamu misalnya lagi ada masalah rumah tangga, coba cari profesional deh di konseling rumah tangga untuk bisa membantu kalian menyatukan atau mencari solusi dari permasalahan, atau betul-betul membantu kalian berpisah dengan sehat. Ada cari bantuan kalau masalah itu udah gak bisa tertangani sendiri. Tapi saya juga dapat pesan, kenapa jangan terlalu dengerin kecuali terpaksa ya. Jangan terlalu fokus sama ide orang lain, karena kamu harus tahu dulu apa yang kamu benar-benar mau dari hubungan ini. Maunya pisah karena dia tidak bisa mewujudkan apa yang kamu butuhkan secara emosional. Maunya apa bersatu lagi karena kamu masih punya harapan dia akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu ada sudah jawabannya di dalam diri ya, di dalam diri.
suara luar itu bisa jadi noises, bisa jadi bising yang buat kita nggak bisa dengar suara hati sendiri. Jadi di sini sebelum tuh minta bantuan orang, yang terutama temen ya. Kalau profesional sih saya nggak masalah, temen, karena mereka tidak ada di posisi kaki kita. Andaikan punya rumah tangga yang mirip, kan personalnya beda. Yang paling tahu diri kita ya kita sendiri. Gimana ujungnya, gimana cara ngomong sama istri, sama suami kita yang tahu. Gimana cara untuk menyelesaikan masalah dengan dia. Apa kelebihan, kekurangan dia, kekurangan kita. Gimana caranya, apakah ini udah mentok atau sebenarnya masih bisa diusahakan. Kita sendiri yang tahu. Jadi just shut off, lepasin suara-suara sebelum kamu dengerin suara hati sendiri ya. Balik lagi, karena pikiran bisa termanipulasi, hati tidak. Jangan sampai emosi buat kamu memutuskan sesuatu terburu-buru lalu menyesal kemudian. Memutuskan sesuatu yang besar butuh waktu, tapi tidak terlalu lama, maksudnya butuh waktu, butuh pertimbangan tanpa emosi. Jadi itu, di sini hubungan bisa semakin kuat ujungnya, atau bisa semakin tercecer. Tapi saya harapkan banyak dari tribe saya yang akan akhirnya menemukan lagi cara mencintai baru atau dinamika hubungan yang lebih sehat dengan pasangannya. Saya buat couple agak serius ya, Bu. Desember, oh my god, serius banget, sumpah. Serius sih setiap bulan, cuman kayak Desember ini agak deep. Yalah, bulan-bulan orang udah capek ya. Single. Cepatnya, passion, gairah. Izinkan hati dan jiwamu bernyanyi dalam suka. Children. Kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak kecil. Release your ex. Ini waktunya untuk membersihkan energimu. Silahkan nonton video saya. Jika ada pesan ini, nonton video saya yang Cinta 2023 di part 4 ya. Aku rasa single butuh itu. Akan digebuk sama semesta di situ, karena saya juga digebuk dulu di situ. So love yourself first, bawahnya ya, mencintai dirimu dulu. Rasa hormat terhadap dirimu akan membuatmu secara romantis lebih menarik. Passion. Melepaskan masa lalu ini, melepaskan mantan atau seseorang atau sebuah emosi yang tertahan tanpa disadari. Bisa bawaan dari masa kecil, bisa ada juga tentang anak, bisa juga tentang orang-orang di masa lalu ya. Memaafkan jadi tema teman-teman. Melepaskan, mengikhlaskan, bukan dalam kemarahan, tapi dalam kesadaran dan unconditional love bahwa itu yang baik untuk kamu dan orang yang dimaafin. Yang rugi saat kita berpegang pada kemarahan kan diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang itu, diri kita sendiri. Passion, gairah yang kepotong, gairah yang besar tapi tidak terekspresikan, bisa jadi kemarahan. Dan jika single ini sudah lama berjuang untuk mencari pasangan, itu bisa jadi bom waktu ya. Silakan nonton deh part 4 saya di video Cinta 2023. Semoga di situ bisa healing karena agak panjang ceritanya di situ. Tapi di sini memang jelas buat aku, melepaskan masa lalu bukan cuma mantan ya. Release your ex ini adalah tentang energi masa lalu, membersihkan energi dari seluruh sifat yang bisa, seluruh karakter dan energi yang bisa jadi potensi sabotase. Beberapa orang ini bawaannya udah dari kecil, si masa lalu yang harus dilepas ini. Beberapa orang waktu berhubungan dengan orang dapat sakit itu belum dilepas.
Ciri-cirinya orang seperti ini gimana? Harapan cintanya naik turun. Cinta itu ada naik turun. Cek ya, file nomor 4 di Cinta 2023. Saya udah jelasin di situ lebih detail. Kalau mau dan butuh untuk saya bantu narik hambatan, saya bisa lakukan di coaching. Tapi kalian harus konseling dulu supaya tahu aku strategi coachingnya gimana ya. Menghormati diri akan membuatmu secara romantis menarik. Ya, di sini lessons-nya adalah menyadari pattern apa, pola apa yang dari kecil dibawa oleh keluarga tentang hubungan asmara. Kamu akan sadar tanpa membenci ya. Kita nggak ada yang ngomong inner child healing itu adalah untuk membenci orang tua. Itu inner child healing yang salah. Justru kita akan lebih memahami orang tua bagaimana, kecuali orang tuanya udah abusive ya. Itu haknya anaknya untuk sayang atau benci, untuk maafin atau tidak. Nah, di sini ada kesadaran itu. Dan kayaknya ada gairah yang tertahan ya untuk mengekspresikan rasa cinta ini karena belum ketemu orangnya atau belum melepas masa lalu yang menyakitkan. Jadi akan jadi salah satu titik healing penting untuk para single di file 2, melihat dari perspektif baru. Tetap itu ujungnya ada semut, aku terbang bukan semut berarti. Nah, itu akan bawa dirimu pada sebuah mindset baru, pola pikir baru tentang kehidupan cinta yang aku rasa akan sangat menyehatkanmu ke depannya ya, yang bisa berpotensi juga menarik cinta karena kamu sudah melakukan kerja diri atau membersihkan sesuatu yang bisa menghalangimu meraih kebaikan cinta ya. Ini agak penting ya. Desember ini agak penting. Gila pesannya. So itu yang aku baca. Sekarang kita tarik ya pesan dari semesta sebelum kita masuk ke segmen zodiak, segmen elemen zodiak. Universe, what do you want to say for file number 2? Unconditional love. Seragam pas ya. 33. Cinta tanpa syarat. Mother Mary berlian. Berlian hadir karena sudah ditempa berkali-kali. Hati yang kuat hadir bisa lahir karena sudah luka berkali-kali. Unconditional love hadir, cinta yang tanpa syarat hadir karena cinta yang bersyarat sudah pernah kamu temui. Semua pelajaran kebalikan itu sudah ada di jalan hidupmu untuk keluarin kekuatanmu. Lepasin apa yang ada di masa lalu. Maka di balik dari semua kekecewaanmu itu akan ada harapan baru dan kasih tanpa syarat lagi tentang kehidupan. Jika kamu masih memendam kekecewaanmu, maka kamu harus sadar, disitulah kamu biasanya mulai hilang harapan akan sesuatu. Bukan kamu doang yang ngalamin itu. Jadi jangan merasa paling malang di dunia. Banyak jiwa yang minta untuk ditempa seperti ini sebelum kelahiran, agar bisa naik kelas, bisa mendekat ke frekuensi ilahi. Unconditional love. Rebirth. Ini 3. Tadi di situ 7 ya. Ini 3 temanya. Rebirth, spring. Shiva Lingam, Shiva Lingam, oh ya, Shiva. Melahirkan diri baru, kayak ada pura. Lahir dari seluruh hal yang sudah terjadi dalam hidupmu.
Akhirnya engkau akan terlahir menjadi orang baru, seperti musim semi yang berkembang indah, yang paling ramah lingkungannya, yang paling dinanti oleh banyak manusia. Momen yang paling dinanti oleh banyak jiwa adalah momen punya kesempatan untuk berubah mendekat ke arah frekuensi ilahi. Oke. Reflection, bercermin, 22 autumn night, winter, udah spring winter. 4 berkaca, bercermin, refleksi. Ya, kelahiran baru datang dari kita berkaca pada pengalaman masa lalu, pada apa yang terjadi dulu sampai akhirnya kita bisa menjadi orang baru. Kemampuan personal power 20 ya, kekuatan personal untuk berkaca akan membawa kelahiran baru yang membawa vibrasi orang jauh lebih baik dan murni lagi. Dan orang yang bervibrasi murni, cinta tanpa syarat, sefrekuensi dengan ilahi adalah orang yang sudah tidak memendam kekecewaan seperti yang sedang akan diproses oleh film berdua. Banyak banget yang setelah ditempa ujian semakin menjauh dari pencipta, bukan semakin mendekat. 3322 master number ini sudah harus terjadi dalam hidupmu. Ini adalah untuk membuatmu jadi seorang master di kehidupan ini atau kehidupan yang lain ya, membuatmu jadi lebih naik tingkat, karena dengan itu akan bawa dirimu maju ke cita-citamu. Ini pasti banyak yang cita-citanya adalah nirwana atau moksa, lepas dari ini semua, lepas dari perjalanan ini. Udah bosen di sini. But kamu nggak bisa naik ke sana kalau masih ada utang rasa yang negatif. Jadi harus diperhatikan ya, dari perspektif baru. Gimana caranya jadi orang yang bisa tahan banting di bumi ini. Artinya di dalam harus lembut biar nggak keras. Begitu kita dilempar ke bawah, hidup akan selalu gitu kok. Nggak mungkin kita buat hidup kita smooth 100%. Ya, jangan jadi manusia lah, jadi jiwa aja ya. But kalau hati kita lembut, penuh dengan unconditional love, saat kita terbanting ke bawah, kita tidak akan terluka terlalu banyak, tidak akan pecah. Karena itu seperti kain yang dilempar, bukan gelas. Itu konsepnya, menghadapi gimana cara damai, bukan merubah keadaan luarnya, dalamnya, sis, bro, dalamnya. Hujan guys, blessing, bakal ada pembersihan, kesempatan untuk membersihkan itu dari Yang Maha Kuasa ya. To reach a higher love in heart, in soul. So lumayan dalam ya, ini pasti ungu. File di sini kasih lope warna ungu atau emoticon warna ungu. Kata-katanya kamu harus strong seperti eagle. Kamu harus bisa lihat ke perspektif baru, seperti seekor elang. Nah, ya, warna ungu, kata-katanya eagle. You can do this. Ini adalah one of the most spiritual journey di dalam lifetime-mu. Aku akan buat nanti khusus tentang spiritual ya, perjalanan spiritualmu. Ini udah mulai masuk ke bulan-bulan spiritual di Desember. Oke guys, so thank you so much ya for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Setelah ini ada tentang elemen zodiakmu ya. See you there. Bye. Thank you. Sending you so much love and light. Halo fire sign, fire element, Aries, Leo, Sagittarius. Energi Desember 2022 ya. Hujan guys, blessing.
Oke, asik. Eight of Wands, Two of Swords, The Emperor. Terasa cepat. Ada pergerakan cepat, ada keterburu-buruan yang akan diseimbangkan atau wajib diseimbangkan teman-teman, karena ini sepertinya disuruh membuat keputusan cepat atau membuat keputusan dari hati, cuman kepalanya suka ganggu ya. Ini tahu keputusannya akan bawa ke arah terbaik dalam hidupmu, atau itu adalah salah satu awal mula dari kebaikan besar dalam hidupmu. Maka pada fire sign ini merasa ini harus terjadi segera. Tapi sesungguhnya jika hal besar terjadi, kita harus lebih tenang dalam menghadapinya ya. Iya cepat iya, kita harus cekatan iya, tapi tidak terburu-buru dan melakukannya dalam emosi. Temperance, lakukan dengan tenang tapi teguh. Nah itu masalahnya, keteguhannya juga bisa saja diuji oleh Two of Swords. Gini, terlalu lambat memutuskan bisa buat keraguan makin gede. Terlalu cepat memutuskan bisa membuat keputusan salah, ya kan? Buatlah di tengah-tengah. Tetap akan melakukan, memutuskan, tapi tidak dalam jangka waktu terlalu cepat, terlalu lama. Ya, kalau ini sudah kamu pikirkan bertahun-tahun, maka saya tahu ini sudah waktunya untuk kamu proses, gerak. Jangan banyakkan dipikir, karena Tuhan juga mau melihat level manusia dari keberaniannya dia bertindak ya, pada impiannya baru dikasih. Orang yang gak berani maju ke impiannya gak akan pernah mencapai itu, karena dia tidak mampu. Bukan karena Tuhan bilang dia gak layak, karena dianya gak mampu memegang itu. Apalagi mau jadi emperor, mau jadi sang kaisar, rajanya semua raja. Artinya keteguhannya dan pace-nya, kecepatannya harus tepat ya. Dan untuk para fire signs, kamu akan dimodelin ini di Desember untuk bisa jadi emperor yang temperance. Emperor yang sabar ya, yang tepat, efektif dalam bertindak. So apapun keputusannya, aku doakan yang terbaik ya untuk para fire signs. Kalau ini berguna, kasih like, comment, subscribe. Sending you so much love and light. Thank you. Udah, water sign. Kenapa aku bacanya random ya? Kadang kebalik, kadang enggak gitu guys. Dan by the way lagi hujan ya. Semoga ini artinya berkah dan healing, pembersihan inner self kita. Fire sign Cancer, Scorpio, Pisces. Astaga Tuhan. Okay. Eight of Wands, Wheel of Fortune, Temperance. Kayak ngejawab ini bagiannya fire signs, water signs. Aku nggak baca kebalik deh sekarang. Nggak suka lupa, gue balikin lagi. So transformasimu luar biasa. Bawahnya death ya, kartu death, transformasi. Akhirnya fire sign, water sign bisa meraih titik yang jauh lebih enak nih dibandingkan kemarin-kemarin ya. Ada Wheel of Fortune, momen terbaik untuk melakukan sesuatu. Temperance, sesuatu yang sudah akan bawa kamu ke arah kedamaian diri ya. Bisa meraih cita-cita atau menyelesaikan sesuatu, target, menyelesaikan urusan masa lalu, menyelesaikan apa yang hatimu ingin capai.
Jadi di sini udah waktu terbaiknya untuk mencapai itu. Bisa jadi juga titik ekonomi studinya sangat bagus ya di bulan Desember, asal kamu bisa menstabilkan diri. Jangan lupa meditasi. Kalau gitu, meditasinya meditasi yang tenang sih, bukan meditasi yang rusuh. Yang loanya udah berhasil intinya, ada kesempatan terbuka, terserah kamu mau ambil atau enggak. Dan kesempatan ini akan merubah hidup kamu ya, water ya, membawa transformasi. Hidup kamu tidak akan pernah sama seperti dulu yang kamu mau tinggalkan, ke titik dimana semuanya akan mulai terwujud. Dari soal finansial, saya melihat ini juga pernikahan, kebahagiaan, keindahan kehidupan akan mulai terwujud ya, dan sukacita ya mulai datang. Keren. Ada gerbang kebuka untuk kamu saat ini. Raih apa yang kamu harapkan, dan harapanmu cukup besar ya. Makanya kamu harus berubah jadi orang yang siap. Dan sekarang kamu sudah ada di titik kamu sudah mulai siap untuk menjadi orang yang hidup di impianmu itu. So, kataku, aku doakan kamu bisa memutuskan yang terbaik ya, karena tetap keputusannya ada di kamu untuk maju atau untuk mengambil kesempatan emas ini. Kebuka energinya. So thank you. Like, comment, subscribe guys if this is helping you. Kita masuk ke yang lain. Thanks guys. Okay. Halo Capricorn. Ntar dulu deh, Pak. Biasanya aku apa ya? Air sign dulu. Libra, Aquarius, dan Gemini. Desember 2022 untuk mereka. Queen of Wands, Six of Cups. Aku nggak baca kembali biar adil. Yang tadi nggak dibaca. Four of Cups, Queen of Cups. Two Queens, bawahnya The Magician. Banyak berpikir, banyak refleksi, banyak mempertimbangkan sesuatu, berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Aku lihat para air, karena di sini lagi keren-kerennya sih. Cuman satu yang bisa sabotase kamu kepada tujuanmu, yaitu kebanyakan ngelamun, berimajinasi tanpa tindakan. Di sini hati juga harus bicara ya. Kejujuran hati. Apakah mungkin karena kamu begini, menyesali masa lalu, sebenarnya hal itu nggak terlalu penting atau sangat penting? Itu harus mulai kita bisa terjemahkan isi hati ya. Saya sebagai orang yang juga nggak terlalu pintar untuk olah emosional, suka bingung juga ya, kalau ini rasanya gimana sih ya. Ya kalau hati saya mentok, saya gunakan logika. Kalau logika saya mentok, gunakan hati. Tapi memang keputusan terideal itu kalau dua-duanya main, logika dan hati ya. Queen of Wands itu pintar di ranah nyata. Dia membangun, dia kreatif, dia wujudkan. Queen of Cups, dia di dalam perasaan, emosional. Dia pintar, dia emotionally intelligence, dia ngerti dirinya. Dan kamu dalam proses menuju itu. Kenapa? Karena kayaknya sangat berhubungan dengan kekuatan manifestasimu. Orang yang semakin mengenal dirinya sendiri, kekuatan manifestasinya akan semakin tinggi. Ya, tapi ingat, tidak semua cita-cita kita akan diwujudkan. Kamu harus bisa legowo seperti Queen of Cups. Emotionally intelligence. Ada beberapa hal yang tidak ditakdirkan buat kita, maka kita nggak akan dapat. Karena apa? Tuhan akan kasih yang lebih baik buat kita. Jadi di sini untuk dapat kekuatan magician atau powerful manifester, ada keseimbangan di kreativitasnya, taktis dan strateginya, dan ada keseimbangan di hati. Di antara itu harus punya keduanya untuk bisa maju ke tahap manifesting yang bagus ya. Menarik sekali. Four of Cups ini agak membuat saya
karena kedua ratunya ngeliatin ke situ ya. Selesaikan urusan masa lalu. Gue beberapa hari ini gue kelimpetan ya baca ngomong menyelesaikan urusan masa lalu yang sudah, yang selalu kamu lihat sehingga berkah bagus nggak dilihat gitu. Kamu harus mulai kuat di sana supaya selesaiin sesuatu supaya kau bisa fokus ke kebaikan masa sekarang, bukan apa yang sudah tumpah di depan sana ya. Kadang gitu ya, kita tidak tahu apa yang sudah kita sia-siakan sampai hal itu benar-benar pergi dari hidup kita. Tapi penyesalan tidak akan bawa apa-apa. Kamu harus mulai bisa melepaskan energi itu untuk bisa dapat energi bersih demi bisa maju dalam kehidupan ya guys ya. So itu ya aku lihat untuk para air signs. Kali ini bukan fokusnya di mind, tapi hati dan strategi untuk menjalani alias konsistensinya dalam menjalani hari-hari. So, thank you guys. Kasih like, comment, subscribe if this is helping you. Jangan lupa share ke teman ya. Thank you air signs. Last one dengan Capricorn, Taurus, Virgo, my earth element, earth signs. Hai earth sign. Kita lihat Desember 2022. Nine of Wands, Ten of Wands, the Empress, Bottom, Justice. Saya kok mendapatkan hal bahagia ya dengan kartu yang sebenarnya nggak oke juga tuh Ten of Wands. Mau ngomong gini sama para earth signs, semua usahamu, kerja kerasmu, ketangguhanmu bertahan, ketangguhanmu mempertahankan, tetap maju dan tetap berkarya ya, atau menjalani kehidupan di tengah apapun masalahnya akan berbuah hasil. Kamu tangguh dan Tuhan selalu adil ya, akan dibawa keadilan baik untuk hidupmu. Mulai bisa memandang ke depan, cita-cita bisa lebih fokus ke sana, karena semua takdir seorang Capricorn terutama ya, itu memang di awal kehidupannya agak keras, berat, banyak tanggung jawabnya. Dan gue juga gak ngerti kenapa Capricorn yang gue kenal rata-rata anak pertama. Rata-rata yang aku kenal ya di sini untuk buat jadi The Empress. Tangguh, kuat, mampu mewujudkan dan subur di tengah keadaan apapun. Ya, hasil dari apa perjuangannya, terutama Capricorn rajin ya, yang sudah belajar rajin, praktek bisa, teori bisa, dan memahami situasi dari lingkungannya, ini akan dapat rewards atau hadiah dari semesta. Dia bisa tiba di titik yang dia harapkan dalam kehidupan, karena yang terburuk sepertinya sudah dia lalui. Di depan ada ya, kita nggak mungkin nggak hidup dalam keburukan, karena itu hakikat kehidupan, light and dark ada. Tapi aku mau bilang, yang terburuk sudah kamu lalui. Di depan akan ada kebaikan-kebaikan yang bisa buat kamu ragu cuman satu, ketakutanmu sendiri, keraguanmu sendiri, ketakutan bahwa semua hanya akan berakhir sama. Itu yang akan dilepaskan. Kamu diminta untuk punya harapan baru, tidak berpegang pada ketakutan, dan menyamaratakan semuanya akan sama seperti dulu buruknya. Kamu gak pernah tahu, dan apa yang kita percaya itu yang kita terima kan. Jadi mulailah mempercayai hidupmu bisa ringan, hidupmu bisa indah, ada cinta sejati, kamu bisa jadi orang tua yang kamu harapkan, kamu bisa jadi orang yang
menjalani hidup dengan lebih ceria karena kamu udah ngelewatin yang beratnya. Ya, jadi buat earth signs, enjoy your life ya. Saat orang lain sedang tribes aku mulai merasakan hadiah-hadiah kehidupannya. So guys, itu yang aku lihat ya. Semoga keadilan, karma baik selalu menyertai tribesku semua. Thank you so much for watching guys. Like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman kamu for spreading the light. I'll see you again soon in the next video. Thank you so much. Sending you so much love and light. Bye. Thank you guys. Bye.